Bagaimana menjalani hidup dengan benar? Caranya adalah dengan mengingat dan memahami kematian. Jawaban tersebut bisa kita dapatkan dari ajaran agama atau dari menonton karya terbaru Hayao Miyazaki, sang bapak studio Ghibli. Sudah bukan rahasia, film-film Pak Hayao selalu personal, penuh makna, dan luar biasa menakjubkan lewat simbol-simbol dunia fantasi yang surrealis. Namun, The Boy and the Heron bahkan lebih deep, dark, dan personal lagi. Kisahnya yang tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan ibu akibat perang boleh saja bermula dari kejadian yang berdasarkan pengalaman hidup Pak Hayao semasa kecil, tapi film ini berakhir dengan sesuatu yang seperti mencerminkan ujung dari dunia animasi magis buatannya sendiri. Film ini bisa jadi adalah hadiah terakhir dari Hayao Miyazaki kepada kita. Bagaimana kita hidup di dunia tanpa film-filmnya? Fantasi, anak, perang. Hayao Miyazaki is up there untuk film-film yang bermain di tema tersebut. Buatku, satu filmmaker yang seperti dia itu adalah Guillermo del Toro. Hayao bicara tentang kehilangan, duka, tragedi, tapi lewat dunia fantasi yang menakjubkan. Dia tidak melihat kehilangan dan duka itu sebagai musuh yang harus ditakuti, ataupun menjadikannya sebagai sebuah pengalaman yang mengeksploitasi. Hayao malahan membuatnya sebagai entitas yang harus dihadapi, dipelajari, dihormati. Ini yang juga ia lakukan pada tema kematian dalam The Boy and the Heron. Anak laki-laki dalam cerita ini, Mahito, menyongsong babak baru dalam hidupnya. Setelah ibunya tewas jadi korban perang, Mahito dibawa ayah pindah ke pedesaan di Tokyo, hidup bersama istri ayahnya yang baru. Nah, meskipun nurut, kita melihat penolakan itu dalam sikap Mahito. Penolakan untuk menganggap Natsuko sebagai ibu barunya. Penolakan untuk menerima kenyataan bahwa ibunya telah tergantikan. Inilah yang membuat Mahito diledek oleh burung canga yang bisa bicara, yang secara misterius muncul di area sekitar rumah mereka. Burung canga itu menyebutkan bahwa ibu Mahito ternyata masih hidup, dan dia ada dalam reruntuhan menara di hutan. Juga bahwa Natsuko, ibu tirinya, pergi ke hutan itu. Nah, dengan panah dan busur buatannya sendiri, Mahito pergi ke menara mencari ibunya, meskipun dia tahu canga abu itu berbohong. I know it's a lie, but I have to see, katanya mantap sebelum masuk ke perangkap yang membuat dia nanti terjebak di dunia fantasi surrealis yang ada di bawah sana. Ya kan, Mahito sama sekali tidak takut sama Heron. Kita manggilnya Heron aja kali ya, biar gampang. Mahito sudah mempersenjatai diri, fisik dan mental untuk melawan tipu daya dari si burung Heron, yang actually sebenarnya kocak. Karena ada dialog ambigu si Heron yang dengan bangga bilang, semua yang aku sebutkan itu benar-benar adalah sebuah kebohongan gitu. Yang lantas ditembak oleh Mahito sebagai, berarti kamu juga bohong itu kan, katanya. Berarti ada ambigu bahwa sebenarnya Heron itu mengatakan hal yang sebenarnya, tapi dia pura-pura bohong atau dia beneran bohong gitu. Nah, Mahito dan si Heron memang dalam perjalanannya nanti menjadi berkawan. Mereka akan bekerja sama untuk ke puncak menara, tempat kakek buyut Mahito selama ini bersemayam. Nah, Hayao Miyazaki kali ini memang benar-benar menyatukan dunia nyata dan fantasi. Keanehan yang dilihat Mahito juga direcognize oleh karakter manusia lain. Petualangan yang dialami Mahito bukan terjadi di dunia mimpi yang bakal ngasih dia pembelajaran, melainkan benar-benar petualangan yang ia lakukan. Realitas dalam cerita film ini didesain sebagai realitas dengan keanehan-keanehan yang bekerja di dalam konteks tema cerita, yaitu supaya Mahito tidak takut terhadap hal yang tidak dia mengerti. Ya kan, Mahito tidak takut dengan keanehan dan kebohongan Heron. Mahito justru takut sama dunia nyata, dunia di mana dia harus punya hidup dan punya ibu yang baru. Saking gak siapnya Mahito dengan sekolah baru, dia sampai nekat melukai kepalanya sendiri dengan batu. Nah, adegan ini bikin aku kaget sebenarnya. Sejujurnya aku struggling untuk melihat apa kepentingan adegan self-harm di film yang harusnya untuk tontonan keluarga ini. Nah, sampai di menjelang akhir, barulah naskah akhirnya mengikat adegan tersebut dengan pembelajaran yang beautiful seputar sikap, penerimaan, dan penyadaran yang dialami oleh Mahito. Maka dengan tema dan desain begitu, menurutku ada benarnya film ini dibilang sebagai film terberat dari Hayao. Film ini menantang kita untuk memahami emosi Mahito di lingkungan rumahnya yang baru. Ya kan, Mahito yang jarang bicara dan menutup diri itu. Susah jadinya kita. Film ini juga menantang kita untuk menyelami dan melihat makna di balik kejadian-kejadian dan karakter-karakter aneh yang ditemui oleh Mahito nanti selama petualangannya di dalam menara. Karena di dalam sana, dia akan bertemu banyak banget hal-hal di luar nalar. Mulai dari rombongan makhluk imut putih
hingga ke kawanan pelikan pemakan makhluk lain, juga ada tentara burung parkit, dan bahkan ada versi lain dari ibunya sendiri. Nah, garis besar yang bisa aku sebutkan tanpa membuat review ini jadi walkthrough spoiler adalah bahwa semua kejadian itu dibuat dengan maksud mempersiapkan Mahito untuk memahami kematian, karena inilah yang dibutuhkan Mahito supaya dia bisa melanjutkan hidup sebagaimana mestinya. Mahito harus bisa melihat makna hidup lewat mengerti tentang kematian, menurut karakter-karakter di sekitarnya. Kita bahkan bisa menangkap sedikit komentar tentang perang dan dampak perang oleh film ini terselip sebagai layar dalam ceritanya. Ada anekdot menarik yang pernah aku baca soal kehidupan dan kematian. Jadi, Life bertanya kepada Death, "Kenapa manusia mencintaiku sedangkan dirimu sangat mereka benci?" Death dengan kalem menjawab, "Karena kamu adalah kebohongan yang indah, sedangkan diriku adalah kebenaran yang menyakitkan." Anekdot tersebut membantuku mencerna film ini lebih lanjut. Karena persis itulah yang sebenarnya dikatakan oleh film ini, bahwa kematian tidak lebih dari sebuah kenyataan pahit, bahwa semua hal akan menemui ajalnya. Tinggal kita saja yang mempersiapkan diri menyongsong kenyataan tersebut tiba. Nah, karena film ini personal, maka membaca film ini pun udah kayak membaca Hayao Miyazaki sendiri. Seperti menapak tilas film-filmnya selama ini. Karena penonton yang familiar dengan karyanya akan merasakan The Boy dan Heron ini seperti sangat akrab. Not just in sense karena memang sudah ciri khasnya si Hayao membuat film seperti begini, tapi on a deeper level. Kayak sebuah self-tribute dari orang yang sedang melihat ke belakang ke dalam dirinya sendiri. Di dalam cerita, kakek buyut Mahito membangun dunia surrealis fantastis ini. Dia ingin Mahito meneruskan pekerjaannya tersebut. Dia ingin Mahito tinggal di dunia itu, menjaga agar dunia tersebut tidak runtuh. Karena dia ngerasa nggak sanggup sendiri. Dunia yang mestinya damai tanpa perang seperti dunia nyata itu, nyatanya tidak semenenangkan itu. Burung-burung yang masuk ke dunia sana jadi ganas malah. Nah, penulisan story yang begitu terasa seperti self-realization dari Hayao Miyazaki, bahwa dunia-dunia yang dia bangun selama ini, yang dia ciptakan dalam film-film indahnya semua, tetaplah sebagai sebuah fantasi. Dan fantasi itu akan berakhir, bahwa dia nggak bisa menciptakan itu selamanya gitu. Ada titik di mana dia harus berhenti, titik di mana cerita-cerita itu mati. But also, Hayao tampak bergulat dengan dirinya sendiri lewat karakter anak-anak Mahito. Tak akan ada hal yang benar-benar mati. Ibu masih akan tetap hidup di hati Mahito yang bakal tumbuh dan menjalani hidupnya sampai dewasa, ya kan? Begitu juga dengan karyanya. Karya Hayao akan tetap hidup abadi lewat kita penontonnya, ya kan? Bahkan tetap ditonton terus hingga generasi-generasi selanjutnya. Maka supaya konsisten dengan tema Unggas, kita sebut saja bahwa film ini adalah swan song yang disiapkan oleh Hayao Miyazaki kalau dia benar-benar akan berhenti bikin film nanti. Sayangnya, dari yang kulihat di studioku menonton, aku merasa resepsi penonton kasual terhadap film ini tuh agak datar. Like, fakta bahwa kita bisa menyaksikan animasi magis Ghibli di layar lebar aja mesti sudah cukup untuk bikin kita terperangah-perangah, takjub gitu. Tapi aura yang kurasakan di studio saat itu biasa aja. Kayaknya film ini bakal mirip kayak Elemental waktu tayang musim panas lalu. Penonton expecting petualangan yang dahsyat hingga nggak sadar sebenarnya film ini sedang bekerja wonderful dalam konteks dan bahasan yang ingin disampaikan. Also, kita juga sering agak terlalu cepat ngejudge film dengan tema berat sebagai film yang lambat, aneh, dan gak jelas. Padahal film ini naskahnya berhasil mengembangkan dengan seksama konflik personal yang dirasakan oleh Mahito. Karakternya di-stand by design, tapi karena begitu karena begitulah cara dia awalnya berusaha dealing with kehilangan ibu. 10 menit pertama, vibe dark dan surrealis itu sudah dilandaskan dengan kuat oleh naskah. Adegan opening yang Mahito berlari di antara orang-orang di area yang kebakaran dengan visual api dan sosok-sosok manusia yang terdistorsi. Nah, itu tuh kurang apa lagi coba untuk melandaskan seperti apa film ini nantinya. Yang pasti jangan harap film ini bakal nyuapin kita dengan apapun. Karena bahkan pengungkapan informasi penting pun, misalnya pengungkapan hubungan antar karakter siapa dan apa relasi mereka, dilakukan oleh film dengan natural tanpa aba-aba yang menuntun kita, oh bentar, ini bakal ada masuk ke bagian penting. Nggak ada film kayak gitu. Film menampilkan dirinya sebagai dunia mimpi untuk kita eksplorasi dan pahami sendiri. Nah, hebatnya film ini justru adalah karena kita ikut menyelam, menguak, merasakan, dan berubah bersama karakternya.
Untuk menjawab pertanyaan sendiri di awal tadi, aku nggak bisa. Studio Ghibli tahun-tahun belakangan ini struggle terus. Setiap film barunya keluar, bahkan yang bukan buatan Hayao, kesannya tuh seperti film terakhir gitu. Tapi aku selalu percaya Hayao Miyazaki bakal comeback, mendaratkan film Ghibli kembali ke tengah-tengah kita. Aku nggak bisa bayangin kalau ini bakal beneran jadi film terakhirnya. That's why aku nggak bakal ngupdate list top 8 film Ghibli favoritku dengan film ini. Bukannya karena film ini jelek atau karena aku nggak suka. Film ini menceritakan hidup mati dengan konsep yang wonderful. Lapisan-lapisan fantasi dan personal saling tersulam satu sama lain dengan nicely. Ngasih kita karakter-karakter absurd yang ikonik, seperti yang biasa mereka lakukan. Aku hanya belum mau ngakui bahwa film ini adalah sinyal akan datangnya akhir dari sebuah era. Aku berharap bakal ada lagi film ajaib yang bikin aku mengubah list tersebut. Ya, turns out aku lebih keras kepala daripada Mahito. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Boy and the Heron. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang Hayao Miyazaki dan Studio Ghibli selama ini? Sebesar apa menurut kalian peran-peran film mereka terhadap sinema atau terhadap kalian sendiri secara personal? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseed.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.